ulama yang serius akan pasti dapat mengarahkan umat ke arah persatuan yang kokoh. Jika perlu, dengan menghentikan kegiatan parpol dan ormas-ormas yang membawa cekcok dan dendam khusumat dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi style kepartean itu adalah bid'ah dalalahnya revolusi Prancis. Maka untuk umat Islam, kita sudah mempunyai organisasi induk, yaitu Al-Islam, dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan untuk kita umat Islam. Adapun golongan lain, terserah. Jika kaum Katolik mau berpartai, Protestan mau berpartai, kaum Golkar masih melihat pentingnya adanya kaum massa kerja dipersatukan, maka terserahlah pada mereka. Ma'asyiral muslimin, ulama yang serius adalah mereka yang di samping menghentikan dagelan-dagelan di atas mimbar, juga menghentikan pembicaraan masalah khilafiyah untuk mengajar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam alif ba ta'nya agamanya yang prinsipil, aqwal yang muttafaq alaiha bainal ulama. Tak ada dua kepala yang bertentangan tentangnya. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya dalam suasana seperti sekarang, ulama dan kita semua harus memusatkan perhatian dan pikiran kita pada salah satu dari 4 persoalan. Yang pertama, bagaimana menyelamatkan iman kita di tengah-tengah angin puting beliungnya syahwat, munkarat dan ma'asi. Yang kedua, bagaimana menyelamatkan generasi muda Islam dari cengkraman setan. Menyelamatkan sejarah dan kebudayaan kita sebagai bangsa. Yang keempat, bagaimana mengembalikan kepercayaan umat pada kaum alim ulama, dengan lebih dahulu mengembalikan ulama ke markas-markas mereka, yaitu pesantren-pesantren, pondok-pondok yang banyak mereka tinggalkan karena mencari sesuatu yang artinya kecil sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah anda apa sebab adanya berandalanisme di kalangan remaja dewasa ini? Menurut hemat hamba, ada 5 sebab. Yang pertama, tidak adanya teladan yang dapat ditiru oleh mereka, baik di rumah, di sekolah-sekolah, di jalan-jalan raya, di gedung-gedung bioskop, di TV, sampai kepada kita sendiri para ulama, belum merupakan teladan yang betul-betul representatif. Wa nastaghfirullahal azim ala dzalik. Kedua, sembrononya kita orang-orang tua tidak mengarahkan anak-anak ke arah yang diridhai oleh Allah. Jika anak sudah kita serahkan kepada sekolah, maka seorang tua menunggu anaknya itu menjadi alim, allamah, bahar, fahamah, wali, gutub, sarjana sekaligus. Kemudian kalau anak menindakkan sesuatu yang agak ganjil, maka sang ayah mengatakan, inilah ajaran gurumu. Anak yang tidak berdosa atau guru yang tidak berdosa diribah di muka anaknya. Ma'asyiral muslimin, ini perlu perhatian yang serius. Keempat, kurangnya kesempatan. Ketiga, adanya kontradiksi, pertentangan-pertentangan, atau dalam bahasa Arab al-izdiwajiyah, dualisme dalam pendidikan, dalam segala-galanya, sampai pada media-media perkabaran. Seorang anak di madrasah diberitahu oleh gurunya, an-nadhafatu minal iman. Lalu ia keluar melihat masyarakat yang kotor, kotor perbuatannya, kotor pikirannya, kotor segala-galanya. Kemudian dia dididik mengatakan bahwa politik itu kotor, sehingga kalau dia menjadi seorang politikus, maka dia akan mengkotorkan sikap dan sifatnya dalam politik. Padahal an-nadhafatu minal iman artinya nadhafah lahir dan batin, tanpa ada tawar menawar lagi.
Ini izdiwajiyah. Di sini pentingnya kerjasama antara umara dan ulama dalam arti yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Ada salah seorang ulama mengatakan, kami senang dengan adanya kerjasama ulama dan umara, tetapi tentunya tidak seperti kerjasamanya kusir dengan kuda dalam sebuah dokar. Ma'asyiral muslimin, bagi saya personal sama sekali tidak keberatan kalau ulama menjadi kudanya. Bahkan lebih daripada itu, kalau perlu ulama dalam satu dokar itu menjadi roda bukan kuda, asalkan sang supir bertahkim kepada Allah dan Rasulnya. Kami para ulama saya kira tidak keberatan siapapun yang menjadi umara, asalkan hukumnya diridhoi oleh Allah dan sudah pasti diperintah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, keempat, kurangnya kesempatan yang tersedia bagi anak-anak kita buat mendapatkan siraman rohani atau ajaran agama. Tak lain karena banyaknya tempat-tempat lahwun walaib. Sedang remaja itu tertarik hawa nafsunya kepada yang laib. Kalau tempat-tempat pengajian sangat berkurang karena satu dan lain hal. Apa kita para ulama kurang telaten? Apa karena soal-soal teknis pelaksanaannya, perizinannya dan lain-lainnya agak sulit? Maka sudah jelas pemuda kita akan berbuat sebagaimana yang kita lihat. Yang kelima, tidak berhasilnya kita dan yang pertama para ulama menyembuhkan penyakit lataisme di tengah-tengah semeriwutnya kebatilan dan kemungkaran. Karena itu pemuda kita yang tidak melihat contoh yang baik, tidak mendengar suatu kata yang baik, kontradiksi dan pertentangan. Di madrasah dikatakan bahwa kejujuran itulah yang membawa orang bahagia di hidup di dunia. Keluar sebentar melihat advertensi maaf bir cap bintang begitu besar mengatakan terjunlah, majulah bersama bir bintang atau kata-kata semacam itu. Anak-anak tidak bisa memilih yang mana yang betul, madrasah dan sekolah ataukah advertensi dan kata-kata serba muluk yang tidak benar itu. Dan sebagai penutup khutbah, marilah kita mendengar bagaimana Allah sendiri menggariskan haluan dan sistem didik pendidikan yang harus kita lakukan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah gerangan kalian menuturkan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Yang kedua, wa sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang ketiga, wa sadaqallahul azim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Adakah kalian menyuruhkan orang kepada kebajikan lantas kalian melupakan diri kalian sendiri, sedang kitab yang kami turunkan di hadapan kalian baca dan mengerti tentunya garis-garis apa yang kami gariskan? Begitulah jiwa dari ayat ini. Yang keempat, wa sadaqallahul azim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang maha baik bagimu wahai umat manusia. Kalau di zaman beliau hidup, para sahabat radhiyallahu taala anhum melihat beliau sendiri menindakkan sesuatu lalu mereka ikuti. Tapi di zaman sekarang ini, setelah 14 kurun, siapakah gerangan yang akan yang mempercontohkan beliau sebagai uswatun hasanah kalau tidak ada umat yang betul-betul tekun menjalankan sunnat dan syariat Nabi SAW untuk dijadikan sebagai suri teladan yang baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.
wa nafa'ani wa iyyakum wa razaqani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.